Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang berjudul materi Fiber to the Home. Ya, next. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Aristo Rahyanto, lalu ada Arfa Rizky Nugraha, dan yang terakhir ada Cika Henwiyosi. Oke, lanjut ke saya. Mohon maaf sebelumnya kameranya nggak bisa on cam karena kameranya rusak. Oke, langsung dijelasin aja ini fiber to the home. Fiber to the home itu apa? Yaitu adalah suatu format pengantar informasi yang berupa gelombang optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pelanggan dengan menggunakan serat optik sebagai sedia penghantarnya. Serat optik sebagai teknologi terbaru menggunakan kabel tembaga dengan menyediakan layanan triple play, yaitu suara, data, dan video. Next. Nah, di sini ada dua arsitektur jaringan komunikasi optik berbasis FTTH. Yang pertama yaitu PON, Passive Optical Network, yang terdiri dari fiber optik, splices, yang ketiga splitter atau combiner. Yang kedua ada AON atau Active Optical Network, yang terdiri dari CO atau Central Office, dan switch elektronik sebagai pengukur informasi. Next. Teknologi FTTH ada dua jenis, yaitu XGPON dan GPON. Dengan XGPON, protokolnya TDMA dan TDM. Artinya downlinknya itu 10 GB dan uplinknya 2,5 GB. Untuk spannya itu dari 20 km sampai 60 km. Untuk GPON ya, protokolnya Ethernet atau TDM. Untuk rate-nya di DS-nya 2,4 GB dan VS-nya 2,4 GB. Untuk spawnnya 20 km. Next. Akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Gigabyte Optical Network. Jadi ada tiga, yaitu point to multipoint. Yang kedua menggunakan serat optik tunggal pendistribusian. Yang ketiga panjang gelombang yang digunakan yaitu untuk downstream 1480 sampai 1500 nanometer. Untuk upstream 1260 sampai 1360 nanometer. Oke, sisanya akan dilanjut oleh teman saya, Aristo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi dari FTTH atau Fiber to the Home. Jadi seperti gambar berikut, itu ada OLT atau Optical Line Terminal. Lalu selanjutnya ada Petport. Dan setelah itu ada ODF atau Optical Distribution Frame yang termasuk pada segmen A dalam konfigurasi FTTH ini. Dan di segmen A ini terdapat ODC juga atau Optical Distribution Cabinet. Untuk selanjutnya ada di segmen B, itu distribusinya yaitu dari ODP. Dan itu disambungin oleh kabel distribusi. Lalu di segmen C itu ada OTP, dan di segmen D ada roset. Ini nanti dari ONT ini ke UTP dan ke STB. Lalu di sini ada penjelasan dari apa itu OLT sendiri. Jadi OLT atau Optical Line Terminal merupakan perangkat Active Optical Network yang terletak di STO. Fungsinya dari OLT ini sendiri yaitu sebagai penyedia antarmuka antar sentral dengan Optical Distribution Network. Nah, untuk petcore itu sendiri yaitu kabel optik dengan konektor di kedua ujungnya. Dan petcore ini merupakan kabel indoor. Lalu untuk selanjutnya ada ODF.
Optical Distribution Frame. ODF ini merupakan perangkat tempat terminasi awal dari fiber optik. Dan ODF ini tempat peralihan dari kabel indoor menuju ke kabel outdoor ataupun sebaliknya. Untuk selanjutnya ada ODC, Optical Distribution Cabinet. Merupakan perangkat pasif. ODC ini merupakan titik terminasi yang ujung kabelnya dari feeder dan pangkal kabel distribusi. ODC ini titik distribusinya kabel dari kapasitas besar ke kapasitas yang kecil. Jadi ODC ini dari yang kapasitas besar dia dapat mengalihkan menuju kapasitas kecil dan splitter dan tempat penyambungannya itu di ODC. Lalu selanjutnya ada ODP, Optical Distribution Point. Merupakan perangkat pasif yang titik terminasi ujung kabel distribusi dan titik awal kabel drop. ODP sendiri juga merupakan titik distribusi kabel dari satu kabel menjadi beberapa bagian. Dan ODP ini terdapat splitter dan tempat penyambungan. Nah, ini gambar konfigurasi dari FTTH sendiri seperti yang gambar sebelumnya. Dilanjut OTP, Optical Terminal Business, dipasang. Jadi OTP ini, kabel OTP itu dipasang di rumah pelanggan atau user. Fungsinya itu sendiri sebagai titik terminasi kabel drop. Lalu ada roset, merupakan perangkat pasif yang diletakkan di rumah pelanggan yang menjadi titik terminasi akhir dari kabel indoor. Jadi kabel-kabel indoor yang terpasang seperti yang penjelasan sebelumnya itu terpasang ke user pada roset ini sendiri. Lalu ada ONT, Optical Network Termination, merupakan suatu perangkat aktif yang dipasang di rumah pelanggan dari sistem jaringan. ONT ini mengubah sinyal optik menjadi sinyal aktif di alat demultiplex. Nah, untuk selanjutnya ialah penjelasan dari passive splitter. Nah, passive splitter ini merupakan perangkat yang dapat membagi sinyal input menjadi beberapa sinyal output yang lebih kecil tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Nah, dari penjelasan ini, fungsi dari passive splitter itu yaitu membagi sinyal input menjadi beberapa sinyal output. Lalu yang kedua ada mengurangi intensitas sinyal output. Yang ketiga, mengisolasi sinyal antara input dan output. Nah, untuk parameter kelayakan perancangan sistem ini, yaitu terdapat menjadi dua, yaitu power link budget dan rise time budget. Untuk power link budget ini, yaitu perhitungan untuk menentukan antara daya yang diperlukan agar sinyal dapat mencapai penerima dengan kualitas yang memadai. Dari power link budget ini, faktor yang mempengaruhinya ada beberapa, yaitu daya pancar, gain antena pengirim, gain antena penerima, jarak antara pengirim dan penerima, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada rise time budget. Rise time budget ini menentukan batasan dispersi dengan informasi yang dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada parameter informasi perancangan sistem. Parameternya itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu signal to noise ratio atau SNR, dan yang kedua ada P factor, dan yang ketiga ada bit error rate. Untuk signal to noise ratio atau SNR itu sendiri yaitu rasio antara daya sinyal yang diterima dengan daya noise yang ada, atau noise itu dapat diartikan sebagai gangguan.
Rumus dari SNR ini sendiri yaitu 10 log 10. Dengan PS itu yaitu daya sinyal dan PN itu daya noise-nya. Lalu selanjutnya ada P-faktor. P-faktor itu adalah rasio antara daya sinyal yang diterima dengan daya noise dan interferensinya. Lalu SNR ini pada decision circuit dalam bentuk tegangan. Dan yang ketiga ada bit error rate. Bit error rate ini sendiri adalah rasio perbandingan bit error dengan jumlah bit yang dikirim. Rumus dari bit error rate ini sendiri yaitu kita kalikan antara jumlah bit yang salah dengan jumlah bit yang salah dibagi jumlah total bit dikalikan 100%. Itu akan terlihat bit error rate-nya sendiri. Ya, next. Untuk contoh Selanjutnya soal akan dapat melanjutkan. dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk contoh soal. Untuk contoh soal pertama diketahui daya pancar dari OLT sama dengan min 3 dBm. Daya pancar ini adalah daya yang dipancarkan dari perangkat optikal lain terminal. Dalam kasus ini sebesar minus 3 dBm. Lalu redaman total dalam jaringan sebesar 10 dBm. Redaman total ini adalah pengurangan daya yang terjadi selama transmisi melalui jaringan optik. Redaman terjadi akibat faktor seperti panjang kabel, sambungan optik, atau perangkat pasif lainnya. Pertanyaannya, berapa daya optik yang diterima oleh ONT atau Optical Network Terminal? Untuk jawabannya, rumus yang digunakan adalah P terima atau daya terima ONT sama dengan P pancar atau daya pancar OLT dikurangin redaman total. Tinggal dimasukin daya terima sama dengan daya pancar yang sebesar minus 3 dBm dikurang dengan redaman total sebesar minus 10 dBm. Hasilnya sama dengan minus 13 dBm. Jadi untuk daya terimanya sebesar minus 13 dBm. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah splitter optik 1:8 digunakan dalam jaringan FTTH. Jika daya input ke splitter adalah 0 dBm dan splitter memiliki redaman 10 dB, hitung daya output pada setiap port splitternya. Nah, untuk jawabannya diketahui daya input splitter sebesar 10 dBm, sedangkan redaman splitternya sebesar 10 dB. Splitter berjenis 1:8 yang akan membagi daya optik ke 8 port. Daya output pada setiap port Daya output pada setiap port splitter dihitung dengan rumus P output port sama dengan P input redaman splitter dikurangi pembagian daya logaritmik. Redaman pembagian Untuk menghitung redaman pembagiannya digunakan rumus 10 kali log 10 N. Dalam kasus ini N bernilai 8 karena memiliki 8 port. Nah, untuk perhitungan redaman pembagian daya, redaman pembagian seperti yang tadi saya sebutkan 10 dikali log 10 N yang dalam kasus ini bernilai 8, maka log 10 8 adalah 0,903 dikalikan dengan 10, hasilnya 9,03. Untuk total redamannya, L splitter ditambah redaman pembagian. Berarti L splitternya 10 ditambah dengan 9,03, maka hasilnya 19,03. Daya output per portnya, kayak input yang berjumlah 0 dikurangi dengan total redaman yang tadi hasilnya 19,03, maka hasilnya adalah minus 19,03 dBm. Untuk contoh soal yang ketiga, jika redaman serat optik adalah 0,25 dB per kilometer dan redaman maksimum yang diizinkan dalam jaringan adalah 20 dB, hitung jarak maksimum kabel serat optik yang dapat digunakan. Untuk penyelesaiannya, jarak sama dengan redaman maksimum per redaman per kilometer. Tinggal dimasukin aja, jarak sama dengan 20 dB per 0,25 dB per kilometer sama dengan 80 kilometer. Jadi jarak maksimal yang dapat ditempuhnya adalah sekitar 80 kilometer.
Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.